Berjumpa kembali di pelajaran geografi kelas 10 IPS. Hari ini kita akan membahas tentang BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mari kita mulai. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang pimpinannya merupakan seorang kepala badan. Dan ini adalah sejarah dari awal dibentuknya BMKG sampai dengan hari ini. Baiklah, tugas BMKG adalah yang pertama, perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum. Yang kedua, penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi serta masyarakat tentang bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang ketiga adalah penyampaian informasi kepada instansi atau pihak terkait dan masyarakat tentang perubahan cuaca dan iklim. Yang keempat adalah pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BMKG dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan. Nah, kita akan perhatikan sekarang bahwa BMKG ini mulai tahun 2008 berubah nama menjadi BMKG. Awalnya adalah Badan Meteorologi dan Geofisika dengan status tetap sebagai lembaga pemerintahan non-departemen. Mari kita perhatikan bagaimana fungsi dari BMKG ini. Tahukah Anda kalau BMKG itu melayani informasi multisektor? Yuk kita intip peran BMKG. BMKG dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam undang-undang tersebut, BMKG memberikan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dibutuhkan di berbagai sektor, seperti transportasi, pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, konstruksi, tata ruang, kesehatan, sumber daya air, energi dan pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, dan penanggulangan bencana. Selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ke-72. Baiklah, itu adalah BMKG yang digunakan untuk berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah, kita akan melihat kembali, kita kan awalnya akan berkunjung ke BMKG. Apa salahnya sekarang sebelum kita laksanakan di waktu yang akan datang, kita mau tahu dulu caranya, bagaimana kita berkunjung ke sana. Mari kita perhatikan. Gimana sih caranya berkunjung ke BMKG? Yuk kita cari tahu caranya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu siapa saja yang boleh berkunjung ke BMKG. Kalian
bisa berkunjung ke BMKG secara rombongan loh, baik itu berasal dari lembaga atau komunitas, institusi pemerintah, swasta, maupun institusi pendidikan. Nah, apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk berkunjung ke BMKG? Pertama, buat surat permohonan kunjungan kalian yang terdiri dari nama sekolah atau instansi, waktu kunjungan, jumlah peserta kunjungan, tujuan, dan maksud kunjungan kalian. Surat ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG. Yang kedua, Sanata Humas BMKG akan memproses surat jawaban kunjungan kalian melalui email fax atau ke alamat instansi pemohon. Tibalah waktu kunjungan kalian di BMKG. Kalian beserta rombongan akan diajak untuk diberi edukasi terkait informasi BMKG. Kalian akan diajak ke lokasi pengamatan yang ada di BMKG, taman alat, museum geofisika, simulator gempa bumi, ruang operasional meteorologi, ruang operasional klimatologi, dan ruang operasional geofisika. Ayo buruan kirim surat permohonan kunjungan kalian ke alamat email info@bmkg.go.id atau ke humas@bmkg.go.id. Surat juga dapat dikirim dan diantar langsung ke Jalan Angkasa 1 nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami tunggu kunjungan kamu ya. Nah, demikianlah cara kita berkunjung ke BMKG ya. Semoga suatu saat kita bisa ke sana untuk melihat secara langsung bagaimana BMKG melakukan tugasnya. Jadi, kalau kita perhatikan, nah, visi dan misi BMKG. Jadi, BMKG ini memiliki visi yang begitu baik ya, menjadi lebih handal, tanggap, dan mampu mendukung keselamatan masyarakat. Kita lihat visinya adalah yang pertama, memberikan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang handal. Ialah pelayanan BMKG terhadap penyajian data, informasi, pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, tanggap dan mampu dimaksudkan BMKG dapat menangkap dan merumuskan kebutuhan stakeholder akan data. Seperti kita hari ini kalau butuh data, mereka udah siap ya. Informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan kualitas udara dan geofisika, serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Kita juga akan perhatikan ini secara umum ya, visi dan misi dari BMKG. Jadi BMKG visinya adalah mewujudkan BMKG yang handal, tanggap, dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional dan berperan aktif di tingkat internasional. Sedangkan misinya secara umum adalah seperti ini: mengamati, memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Kedua, menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang handal dan terpercaya. Tiga, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Empat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Nah, ini adalah tampilan info yang biasanya BMKG berikan kepada kita ya, perakiraan cuaca, peringatan tsunami misalnya ya, kemudian peringatan cuaca ekstrim ya. Jadi seperti ini penampilannya. Baiklah, jadi seperti itulah penjelasan Ibu mengenai BMKG. Semoga kalian bisa belajar lebih baik lagi dan silakan kalian memberikan tanggapan terhadap pelajaran ini di KIS Kanaan kalian ya, dan langsung dimasukkan pada hari ini juga. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita.